Pemirsa, terutama Anda kaum wanita selalu berhati-hatilah jika berada di pinggir jalan karena seorang wanita menjadi korban begal payudara oleh pria pengendara motor dengan modus pura-pura tanya alamat. Seorang wanita warga Durensawit, Jakarta Timur menjadi korban begal payudara pria pengendara motor. Aksinya terekam kamera CCTV. Dengan modus berpura-pura menanyakan alamat, pelaku melancarkan aksinya saat korban tengah fokus mengarahkan jalan. Kesal dengan ulah cabul pelaku, korban sempat memukul kepala pelaku dengan tas. Polisi bertindak cepat. Kurang dari 24 jam setelah mendapat laporan korban, tim Reskrim Polsek Durensawit membekuk AI, pelaku begal payudara. Pelaku sendiri kita lagi BAP, nanti kita telusuri apakah dia punya penyakit atau apa, biar nanti kita selidikin selanjutnya. Barang bukti yang diamankan apa aja, Pak? Barang bukti yang diamankan ada CCTV, ada motor, ada helm, ada baju yang dipakai, termasuk celana dan sepatu. Pemuda 30 tahun ini mengaku dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan pelecehan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang ayah di Bandar Lampung tega mencabuli 2 anak tirinya dan 1 anak kandungnya. Mirisnya aksi pencabulan berlangsung sejak 4 tahun lalu. Polisi menangkap seorang pria berusia 56 tahun di Bandar Lampung, Lampung terkait aksi pencabulan. Pelaku DM tega mencabuli 2 anak tirinya dan 1 anak kandungnya. Pelaku ditangkap setelah paman korban melaporkan kasus ini ke polisi. Pelaku diketahui mulai beraksi sejak 2017 silam. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir liar ini beraksi ketika istrinya bekerja dan kondisi rumah tengah sepi. Pak AJ, kemudian ada lagi seorang anak yang masih sangat di bawah umur, yaitu berusia 5 tahun, atas nama TT. Dan satunya lagi adalah anak yang masih berusia 2 tahun, atas nama A. Jadi inilah rekan-rekan sekalian yang memperberat sanksi hukum pidana terhadap tersangka. Atas perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, seorang pria warga asal Bekasi ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Tersangka ditangkap karena diduga menghabisi nyawa istrinya dengan tabung gas 3 kg. Petugas gabungan dari Polsek Jatisampurna dan Polres Metro Bekasi Kota membawa tersangka Hari Purnama ke ruang unit perempuan dan perlindungan anak Polres Metro Bekasi Kota. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat tanpa perlawanan. Pelaku sebelumnya sempat buron usai membunuh istrinya di rumahnya di Jalan Randuraya, Kampung Keranggan Kulon, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban Novisa Fitri yang bekerja sebagai pemulung barang-barang bekas di sekitar rumahnya ini ditemukan tetangganya tewas dengan luka cukup parah di kepala usai dianiaya pelaku dengan tabung gas 3 kg. Histeris, nangis, ada warga yang dengar, disamperin ke sana. Lihat kondisi si anak itu memang udah berlumuran darah, minta tolong sama warga. Siapa yang berlumuran darah? Anaknya, anak yang pertamanya. Anak yang pertama, tapi luka-luka juga ya? Enggak, anak yang pertama enggak, karena posisi si anak itu saat itu sedang tidur dengan ibunya. Oh, tidur bareng? Tidur bareng dengan ibunya, kemungkinan dipukul dengan tabung gas itu atau gimana, ya darah itu ada di... Polisi hingga kini masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif di balik penganiayaan yang berujung pembunuhan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Apa motif pelaku membunuh istrinya sendiri? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Aloysius Supriyadi. Selamat sore, Pak Kapolres.
Selamat sore, Mas David. Baik, Pak Supriyadi, suami dari korban ini akhirnya sudah diamankan. Dari keterangan awal, fakta-fakta apa yang didapatkan, Pak? Benar bahwasannya telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, Saudara Nafisa Fitri, di Jati Sampurna. Telah diamankan. Ini kejadian pada hari Rabu pukul 2 dini hari, tanggal 27 Oktober, kemudian kemarin sore, tanggal 28, kita mengamankan yang bersangkutan di sebuah taman di daerah Cibubur. Saat ini, tersangka sedang kita observasi terkait dengan kondisi yang bersangkutan untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Baik, Pak, tentu ada saksi-saksi yang mungkin sebelumnya sudah dimintai keterangan. Dari keterangan sementara, mungkin ada yang bisa dikonfirmasi dengan yang bersangkutan, Pak. Fakta-fakta apa saja yang memang saat itu terjadi? Kejadian pada saat itu jam 2 pagi, di mana di lokasi atau di TKP ada anak korban, anak pelaku juga, yang mana masyarakat sekitar, saksi-saksi sekitar itu datang ke lokasi karena tangisan daripada anak mereka. Para saksi datang dalam kondisi sudah korban berlumuran darah dengan luka di kepala, kemudian tersangka melarikan diri. Itu yang didapat daripada para saksi yang merupakan para tetangga korban. Baik, pada saat diamankan apakah ada perlawanan dari pelaku, Pak? Pada saat pelaku diamankan, pengembangan di lapangan, anggota yang bersangkutan sedang duduk di taman di daerah Cibubur. Baik, ini pelaku kan sempat menghilang beberapa saat. Kemana, Pak, dia bersembunyi? Ya, pelaku menghilang, begitu kejadian dia melarikan diri, kemudian anggota melakukan pengejaran kepada pelaku, didapat di Taman Klaster Florida di daerah Cibubur. Baik, pada saat diamankan, apa saja, Pak, selain pelaku yang diamankan? Pelaku tidak membawa apa-apa, hanya kaos dan celana pendek. Tidak membawa apa-apa artinya tidak membawa barang apapun ya, Pak, pada saat diamankan ya? Baik. Betul, tidak membawa barang apa-apa. Dari keterangan awal pelaku di mana ia bersembunyi, Pak? Apakah memang sejak kejadian hanya ada di taman itu atau sempat pergi ke suatu tempat, Pak? Saat ini kondisi pelaku sedang kita observasi untuk bisa memastikan bahwasanya pelaku ini dalam kondisi yang sehat dan baik sehingga bisa mempertanggungjawabkan keadaan. Baik. Terima kasih Bapak Kapolresta Bekasi, Kombes Pol Aloysius Supriyadi. Kita tunggu terus penyelidikannya nanti seperti apa. Selamat sore. Pemirsa, dua pria pencuri spesialis pagar besi jatuh tertimpa pagar curiannya sendiri. Keduanya akhirnya kabur tanpa barang curiannya karena takut terpergok warga. Sudah jatuh tertimpa pagar. Mungkin ini ungkapan yang tepat bagi dua pria yang berusaha mencuri pagar di Jalan Karya Gang Kartini, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya yang dilancarkan pada dini hari terekam kamera CCTV. Satu pelaku yang menggondol pagar tertimpa pagar yang akan dicurinya hingga terjatuh. Takut aksinya ketahuan warga, kedua pencuri spesialis pagar rumah ini langsung kabur tanpa membawa barang curiannya. Pemilik rumah mengaku sempat mendengar suara berisik, namun tidak curiga kalau pagar rumahnya nyaris digondol maling. Jam 4:30 subuh pas kedengeran baca Quran soalnya kan, jadi saya masih tidur, tiba-tiba kedengeran suara besi seperti jatuh gitu. Jadi kan spontan saya lihat ke jendela, kok pintunya sudah terbuka, saya heran, tapi saya pasti belum ngeh gitu. Jadi saya baring lagi di tempat tidur sambil nunggu azan subuh. Jam 5:30 tetangga bilang, itu Bu, pintu pagarnya mau dimaling orang katanya. Kasus pencurian pagar besi ternyata sempat menimpa warga lainnya. Pemilik rumah berharap petugas rutin berpatroli untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.